قل تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. Dan juga di dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa di akhir zaman ini musuh-musuh Islam itu akan mengelilingi kalian, akan menyerang kalian dari berbagai sisi, sebagaimana orang yang makan satu nampan berebutan. Apalagi kita santri, satu nampan itu kan berebutan makan. Maka musuh-musuh agama juga akan seperti itu, dari berbagai sisi akan menyerang kaum muslimin. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Islam akan lemah seperti itu? Apakah karena jumlah atau karena kuantitas umat Islam saat itu sedikit? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, bukan. Pada saat itu umat Islam banyak, tapi banyaknya mereka itu tidak membawa dampak ataupun tidak ada manfaatnya, karena identitas mereka hanya sekedar identitas dan tidak memiliki hakikat Islam yang benar di dalam diri mereka. إذا التآمر على الإسلام والمسلمين واقع لا شك فيه. Maka persekongkolan yang buruk itu sudah ada, ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi Islam, dan itu harus kita benar-benar sadari. ومن ضمن هذا التآمر على هويتنا. Termasuk persekongkolan buruk yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam ialah bagaimana mereka menghilangkan identitas kita sebagai seorang muslim. من أنت؟ Siapa kamu? أنت لابد أن تفهم أنك تسمى بالمسلم السني. Kamu harus tahu, kata beliau, bahwa kamu ini adalah seorang muslim yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. من هم أهل السنة والجماعة ولماذا أطلق عليهم أهل السنة والجماعة؟ Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kenapa mereka dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? سبب هذا إطلاق هذا الاسم من عصر التابعين. Dan sebab kenapa dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dimulai pada masa tabi'in. جلس مجموعة من كبار التابعين من العلماء يتناظرون في فهم القرآن الكريم وكيف يفهم هذا القرآن الكريم. Dikatakan bahwa pada saat itu para tabi'in, mereka para ulama itu duduk, kemudian mereka berdiskusi tentang pemahaman yang benar terhadap Al-Quran. القرآن الكريم جميع المسلمين على اختلاف مشاربهم من سنة وشيعة ومعتزلة وخوارج ومجسمة، الكل يقر به وأنه المصدر الأول بلا خلاف للتشريع، بل بعضهم يجعله المصدر الوحيد. Al-Quran ini merupakan satu dari pedoman utama kaum muslimin, tanpa melihat apapun madhab mereka, mau dia madhab Ahlus Sunnah ataupun yang lainnya. Semua sepakat bahwa Al-Quran adalah pedoman utama kaum muslimin. Bahkan ada sebagian dari golongan itu yang mengatakan bahwa Al-Quran satu-satunya pedoman. جلس هؤلاء يتناقشون فيما بينهم كيف يفهم القرآن الكريم. Maka mereka duduk dan diskusi, dan mereka melontarkan sebuah pertanyaan, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran? فقام أحد العلماء وقال لهم نفهم القرآن الكريم من خلال العقل. Sebagian dari mereka berkata, kita memahami Al-Quran dengan cara nalar ataupun dengan lewat akal. قال له كيف تريد أن تفهم القرآن بالعقل؟ Maka ada yang menjawab, yang anggap ini bahsul masail. Ada yang menjawab, bagaimana mungkin kamu bisa memahami Al-Quran dengan akal?
قال لهم القرآن الكريم نزل يخاطب من. Maka orang yang berpendapat ini berkata, bagaimana aku bisa berkata seperti itu? Kata beliau, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Yang menjadi objek turunnya Al-Quran itu apa? Ini orang balik bertanya kepada orang yang komentar tadi. قال له نزل يخاطب العقلاء. Maka orang yang tadi komentar berkata, Al-Quran itu diturunkan bagi mereka yang memiliki akal. قال ما دام أنه نزل يخاطب العقلاء إذا لا بد أن العقلاء يفهمون القرآن الكريم. Kalau misalnya yang menjadi objek turunnya Al-Quran ialah orang-orang yang berakal, maka untuk bisa menafsirkan Al-Quran dan memahami Al-Quran itu harus dilakukan oleh orang-orang yang berakal. فرد عليه بقية العلماء وقالوا له لا. Sebagian ulama langsung menolak apa yang sudah إدراك العقول تختلف من شخص إلى آخر. Mereka berkata bahwa pemahaman seseorang itu berbeda satu dari yang lainnya. ولكن الله أنزل القرآن على عقل وقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk akalnya dan juga untuk hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. والله يقول له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فالذي يبين ما في القرآن هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا غيره. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Jadi bukan sembarang akal, bukan sembarang hati, tapi yang dimaksud ialah dirinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memahami Al-Quran kemudian menjelaskannya kepada umat. ثم قال رئيس أهل السنة والجماعة أو في مقدمتهم في ذلك الحين كان الحسن البصري وابن سيرين. Kemudian ada dari para ulama, beliau adalah Al-Imam Hasan Al-Basri, begitu juga dengan Imam Ibn Sirin yang mereka adalah ketua-ketua dari para ahlu sunnah wal jamaah pada saat itu. فقالوا لأولئك الذين يريدون أن يجعلون العقل هو الذي يفسر القرآن وهو الذي يبين القرآن قال له الحسن البصري قوموا من مجلسنا واعتزلوا مجلسنا. Maka ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri melihat orang tersebut dan mendengarkan pendapatnya, Imam Hasan Al-Basri langsung mengusir orang yang mengatakan bahwa untuk memahami Al-Quran hanya perlu akal. Maka diusirlah dari majlis itu, kemudian orang tersebut langsung pergi. فأطلق على أولئك النفر بالمعتزلة وهم أصحاب الجهم ابن صفوان. Dan orang-orang yang diusir oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, mereka di kemudian hari dikenal dengan Mu'tazilah. Dan mereka ini merupakan pengikut dari Jaham bin Safwan. وقال لهم الجهم وأنتم تريدون أن تحصروا القرآن الكريم في هذه الأحاديث المشبوهة. Jaham bin Safwan ini berkata, bagaimana mungkin kalian itu bisa menafsirkan Al-Quran dengan hadis-hadis yang di dalamnya terdapat banyak syubhat. فعند ذلك صار هذا الاسم علم، اسم السنة علم على كل من أراد أن يرجع فهم القرآن إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصار تقديم العقل على النقل علم على كل من أراد أن يقدم العقل على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسموا بالمعتزلة. Untuk itu dari kisah yang sudah diceritakan tadi, maka siapapun yang ingin menafsirkan Al-Quran
dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW atau yang kita kenal dengan sunnah-sunnah Nabi, maka mereka disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah karena menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Adapun yang menafsirkan Al-Quran memakai akal mereka dan meninggalkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mereka ini disebut ataupun dijuluki dengan Mu'tazilah, bukan ahlu sunnah. فقام المعتزلة من ذلك الحين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشتى الوسائل. Kemudian setelah perdebatan itu, kelompok Mu'tazilah ini mulai melakukan tuduhan-tuduhan keji terhadap sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. وقام محمد بن سيرين وهو أول من أظهر علم الجرح والتعديل على الإطلاق، وقال كل من حدثنا قال مقولته المشهورة إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وقال كل من حدثه سمي لنا رجالك ممن سمعت هذا، فقام ينقح السنة النبوية حتى لا يترك شبهة للمعتزلة في دحض السنة النبوية. Untuk itu Al-Imam Muhammad bin Sirin, beliau termasuk ulama yang paling pertama menulis ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil itu ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan seorang ahli hadis tentang para perawi-perawi hadis. Apakah perawi hadis ini adalah orang yang layak untuk menjadi perawi hadis atau tidak? Nah, ini ada ilmu namanya jarh wa ta'dil. Imam Ibn Muhammad bin Sirin ini beliau membuat kaidah dari ilmu ini supaya apa? Supaya tidak ada tuduhan-tuduhan dari orang-orang Mu'tazilah yang mana mereka ini ingin mengatakan bahwa sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW ini penuh dengan hal-hal yang syubhat, hal-hal yang tidak jelas. Untuk itu ingin dibersihkan oleh beliau, sehingga ada sebuah pernyataan dari Imam Muhammad bin Sirin, barang siapa yang ingin mempelajari ilmu, maka lihatlah dari mana dia mengambil ilmunya, karena ilmu yang dimaksud di sini adalah agamanya. Sallu ala Nabi Muhammad. من ذلك الحين قام المعتزلة رأوا أن أهل السنة حجتهم وقوتهم في الكتب الستة، وقوة الكتب الستة في البخاري ومسلم، وقوة البخاري ومسلم والحجة في البخاري، فعمد المعتزلة بالاستعانة بكل إنسان وبكل وسيلة إلى القضاء على شيء اسمه البخاري، بالشبه، بالاتهامات، بأي أنواع الوسائل التي يمكن أن تزعزع في نفوس المسلم المرجعية الأساسية لهم الذي بها سنوا أهل السنة. Untuk itu Mu'tazilah ini ketika mereka melihat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu kuat di dalam hujahnya, mereka melihat bahwa kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terdapat di 6 kitab: Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, kemudian Abi Dawud. 6 kitab ini, 6 kitab sunnah ini merupakan kekuatan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka melihat dari ke-6 ini ada 2 kekuatan yang paling besar, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini yang paling kuat hujahnya yaitu Sahih Bukhari. Maka mereka berusaha semaksimal mungkin bagaimana kitab Sahih Bukhari ini dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji, diberikan syubhat-syubhat dengan cara apapun, supaya apa? Supaya mereka bisa mengalahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. وفي عصرنا هذا وفي بلدكم هذه وخاصة في هذه المدينة اتفق المعتزلة مع الليبرالي مع العلماني لوجود القاسم المشترك، وهم أنهم يرون أن سنة النبي عدو لهم، فاتحدوا هؤلاء
في الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلم الحديث بشتى الوسائل. Dan di masa sekarang ini, bahkan di negara kita ini, serangan-serangan dan tuduhan-tuduhan terhadap kitab Sahih Bukhari begitu jelas dan nyata. Dan itu terlihat bagaimana kaum Mu'tazilah ini mereka sudah bersekongkol dengan kelompok-kelompok liberal, yang mana mereka ini melihat ada satu tujuan bersama, yang mana mereka itu sama-sama tidak menyukai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bagaimana caranya mereka itu sekongkol dan melakukan serangan-serangan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menyerang kitab-kitab sunnah, terutama Sahih Bukhari, dan itu sudah kita lihat begitu jelas. بينهم خلاف كبير بين الليبراليين والمعتزلة، خلاف كبير كالخلاف الذي بين اليهود والنصارى، لكن مثلما اليهود والنصارى بينهم خلاف لكن معهم قاسم مشترك وهم المسلمون، فهم يتحدون على المسلمين. كذلك الليبرالي والعلماني والمعتزلي بينهم خلاف، لكن هناك قاسم مشترك عدو مشترك لهم كلهم وهم أهل السنة، فاتحدوا على أهل السنة والجماعة. Dan inilah yang menjadi tujuan utama mereka, karena mereka memiliki misi dan visi yang sama. Mereka sama-sama membenci Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kelompok-kelompok ini mereka bersatu. Bagaimana bisa menumbangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tidak pusing tentang perbedaan-perbedaan yang di antara mereka. Padahal mereka itu beda, Mu'tazilah itu beda, liberal itu beda. Tapi karena sama-sama ingin menumbangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka bersatu. Nah, maka inilah yang harus kita berikan perhatian. فالطعن في البخاري ليس طعنا علميا، لو كان طعنا علميا لكان الدارقطني أول من طعن وتكلم بالعلم، فأخذوا ما طعن به ومن انتقده الإمام الدارقطني وأظهروا للناس أنهم هم من اكتشف هذه الأمور وهذه العلل، ونتيجة لأن الناس لا يقرؤون وليس عندهم اطلاع على هذا الأمر، انطوى على كثير من الناس هذا الأمر وظن أن العلمانيين والليبراليين والمعتزلة اكتشفوا أشياء جديدة في البخاري لم يكتشفها أهل السنة. Dan para kaum Mu'tazilah, begitu juga dengan liberal, mereka itu mengambil pendapat-pendapat ulama terdahulu seperti Imam Daruqutni. Imam Daruqutni itu pernah berkomentar tentang Sahih Bukhari. Imam Daruqutni, beliau memberikan kritik-kritik tapi secara ilmiah, dan kritik-kritik itu sudah ada sejak lama. Tapi kritik-kritik itu diambil oleh mereka zaman sekarang ini, dan mereka menganggap dan mereka membuat seakan-akan bahwa pendapat-pendapat dan kritikan-kritikan itu dari mereka, padahal itu kritikan-kritikannya Imam Daruqutni, dan ini merupakan ya termasuk tidak amanah ilmiah. Dan inilah yang istilahnya sangat berpengaruh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum, sehingga mereka menganggap benar-benar Sahih Bukhari ini banyak syubhatnya, banyak hal-hal yang tidak benar di dalam Sahih Bukhari. Padahal hal tersebut itu sudah lama dibahas oleh para ulama. Dan itu sebabnya apa? Sebabnya kita jarang baca kitab hadis. لو كان أهل السنة والجماعة يجاملون أحدا لجاملوا البخاري ولم انتقدوا على البخاري، انتقد عليه شيخه علي بن المديني، انتقد عليه من طلابه ومن طلاب طلابه حتى جاء الدارقطني وألف كتاب العلل وانتقد 210 أحاديث من البخاري ومسلم. Jadi kalau kita bicara kritik mengkritik itu dari zaman dahulu sudah ada. Gurunya Imam Bukhari, murid-muridnya Imam Bukhari, begitu juga dengan Imam Daruqutni itu sudah mengkritik kitab Sahih Bukhari, begitu juga dengan kitab Sahih Muslim. Tapi kritik ilmiah, bahkan dikatakan ada 200 lebih dari hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu juga dikritik, tapi kritikan secara ilmiah, bukan tuduhan-tuduhan keji. وليس كل انتقاد
أو كل علة تقدح في الحديث، بل ربما هذا فيما ظهر للناقد، فجاء من رد على الدارقطني وبين أن هذه العلل التي في البخاري أغلبها علل لا تقدح في أصل الحديث، وبين ذلك الحافظ بن حجر، وقبل الحافظ بن حجر العراقي والإمام العلائي، وقبل ذلك أئمة الجرح والتعديل بيّنوا أن الإمام الدارقطني من حيث النقد وجه نقدا صحيحا، لكن هذا النقد قوبل أيضا بنقد آخر قدح فيه. Nah, maka kita harus memahami ini, bahwa terjadi kritik mengkritik, debat di antara para ulama terdahulu itu sudah biasa. Yang intinya ketika seorang ulama mengkritik ulama yang lain, bukan berarti ulama yang dikritik itu salah. Bukan berarti seperti itu. Mungkin menurut pandangan ulama yang mengkritik bahwa dia salah, tapi belum tentu salah. Misalnya dalam ilmu hadis, dalam hadis-hadis, misalnya hadis Bukhari, Imam Daruqutni mengkritik Sahih Bukhari, bukan berarti hadis-hadis di Sahih Bukhari itu salah, bukan. Itu mungkin menurut beliau salah dalam metode dan lain sebagainya. Untuk itu setelah Imam Daruqutni ada ulama-ulama yang mengkritik juga Imam Daruqutni. Jadi kritiknya Imam Daruqutni ini menurut mereka adalah salah, karena metode ataupun cara yang sudah dilakukan oleh Imam Bukhari ini sudah benar. Ya, semisal Imam Ibnu Hajar yang mengkritik Imam Daruqutni, yang mana Imam Daruqutni mengkritik Sahih Bukhari. Jadi ini termasuk tradisi para ulama kita. Nah, intinya kitab-kitab hadis ini tetap harus kita jaga, harus kita terus baca, dan jangan kita sampai terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa hadis-hadis Nabi ini tidak benar dan lain sebagainya. هم يعلمون أن البخاري إذا اندق وتشوهت صورته عند أهل السنة من باب أولى أن تتشوه صورة صحيح مسلم، ومن باب أولى أن يتشوه صورة بقية الكتب الستة. فهم يعمدون الآن إلى البخاري بشتى أنواع التهم، حتى ادعى بعضهم مؤخرا أن البخاري أصلا هو شخصية غير موجودة، وأن هذا صحيح البخاري أصلا هو غير موجود وغير صحيح، لا يوجد شخص اسمه البخاري. Bahkan dikatakan mereka ini kenapa menyerang Bukhari? Ya, sosok atau tokoh Imam Bukhari ini mereka serang dengan sengaja. Kenapa? Karena kalau mereka sudah serang Imam Bukhari dan orang-orang percaya, maka akan mudah mereka juga menyerang imam-imam yang lain. Karena pemimpin dari para imam-imam ahlul hadis ini ya Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari sudah tumbang, maka Imam Muslim dan imam-imam setelahnya itu juga akan mudah untuk mereka pengaruhi masyarakat agar tidak mempercayai imam-imam tersebut. Untuk itu dengan cara apapun mereka berusaha bagaimana orang-orang itu tidak percaya dengan Imam Bukhari. Bahkan ada saat ini yang mengatakan bahwa Imam Bukhari itu adalah tokoh fiktif. Ya, tokoh fiktif, artinya Imam Bukhari itu tidak ada, cuma dibuat-buat orang kayak tokoh istilahnya ya tidak nyata lah ya, tokoh yang tidak ada, yang diadakan. Tidak ada seorang yang namanya Bukhari itu, dan itu sengaja mereka lakukan supaya kita itu ragu dengan kitab-kitab hadis. فإذا ما تشوهت صورة السنة المرجعية لفهم القرآن الكريم قدموا لنا البديل وهو العقل، وهو أننا نفهم القرآن الكريم من خلال عقولنا التي هي متفاوتة، فيصير كل واحد من حقه أن يبدي رأيه في فهم القرآن الكريم، فتصير الفوضى العلمية. Dan kalau misalnya keadaannya sudah seperti ini, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber dari agama Islam ini, mereka perburuk citranya, menjadi buruk pandangannya oleh kalangan kaum muslimin, maka hadis-hadis ini akan dibuang. Setelah dibuang, mereka akan memberikan pengganti. Apa penggantinya? Akal. Dan kalau misalnya untuk memahami Al-Quran hanya menggunakan akal, yang akan terjadi ialah
sebuah kerancuan di dalam memahami Al-Quran. كلنا يعلم الفوضى العلمية التي فعلتها الوهابية عندما قالت هؤلاء رجال أصحاب المذاهب الأربعة ونحن رجال، وكيف أن النتيجة لهذه الكلمة كيف وقعت الفوضى في تضعيف الأحاديث واللعب بالسنة النبوية واتهام الناس بالشرك والكفر، ونتج على ذلك إسالة الدماء في حرب القاعدة والدولة الإسلامية وغير ذلك. Dan itu bisa kita lihat ada dari saudara-saudara kita ini yang mengatakan bahwa mereka ini atau yang kita kenal dengan Wahabi itu dengan mudah mereka itu menggunakan akal mereka mengatakan bahwa diri mereka ini sama dengan para imam-imam mujtahid. Kalau misalnya imam-imam mujtahid itu berhak untuk menafsirkan Al-Quran, kami juga berhak karena kita sama-sama manusia. Nah, inilah yang istilahnya memiliki dampak buruk sehingga banyak sekali terjadi kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin, penafsiran-penafsiran yang ngawur yang kita lihat di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan lebih daripada itu yang kita lihat di Timur Tengah terjadi kekacauan yang sangat luar biasa, perang, ada kelompok-kelompok teroris dan lain sebagainya, itu gara-gara pemahaman yang bersandarkan kepada akal tanpa dalil, artinya tanpa merujuk kepada kitab-kitab para ulama ya, dan juga kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. فهم الآن يريدون أن يعيدون هذه الفوضى لكن بأوسع من ذلك بالقضاء على شيء اسمه السنة. Dan mereka ingin memperluas kerusakan ini dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan sunnah. فقراءة أحاديث النبي في هذه الأيام يوم الدعوة إلى القضاء على السنة هي من آكد ما قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. Untuk itu di zaman sekarang ini yang mana kita tahu sekarang banyak serangan-serangan orang-orang yang tidak suka dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam kondisi ini apabila kita termasuk orang-orang yang senang membaca kitab-kitab hadis Nabi Muhammad, kitab-kitab sunnah, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW di saat banyak orang yang sudah meninggalkannya, di saat keadaan sudah rusak. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, pahala yang didapatkan oleh orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. من أفضل العلاجات لذلك أن ننشر سنة النبي وأن نقرأ أحاديث النبي وأن يدفع كل واحد منا إلى قراءة وإعادة قراءة أحاديث النبي ونشرها بين الناس حتى يتعرف الناس على سنة النبي. Dan tradisi ini harus kita jaga terus, baca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, diulang-ulang terus, kemudian kita ajarkan, kita turunkan kepada masyarakat supaya mereka benar-benar mengenal sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. ونحن الشافعية أول من دافع عن السنة النبوية وأثبت أن المصدر الثاني للتشريع الإسلامي والسنة هو إمامنا الشافعي في كتابه الرسالة، أول من دافع على الإطلاق وأدخل السنة وأثبت بالأدلة أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع في كتابه الرسالة، ولذلك أطلق أول من أطلق عليه ناصر السنة هو الإمام الشافعي. Dan Imam Syafi'i, beliau adalah imam kita semuanya di dalam mazhab. Beliau termasuk ulama yang mencetuskan sebuah konsep bahwa Al-Quran adalah sumber hukum pertama di dalam agama Islam, dan yang kedua ialah sunnahnya Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan di dalam kitab Ar-Risalah. ومن نظر في تاريخ المحدثين وجد أن غالبية المحدثين هم شافعية. Dan ketika kita membaca biografi ulama tentang ahlu hadis Nabi Muhammad SAW, kebanyakan dari ulama ahlu hadis mereka bermadzhab Syafi'i.
فأمامنا الآن حرب للمرجعيات، إما أن نثبت وجودنا إثباتا حقيقيا بإعادة ترتيب مجالسنا وإعادة ترتيب قراءة هذه الأحاديث النبوية، وهذا من أفضل العلاجات للرد على المعتزلة وعلى الليبراليين والعلمانيين وكل من يحاول أن يشوه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يتلاعب بها. Dan tradisi inilah, yaitu dengan membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian kita memperbaiki majlis-majlis kita untuk bisa menghidupkan qiraah ataupun bacaan hadis-hadis Nabi Muhammad. Ini merupakan cara yang ampuh untuk bisa melawan serangan-serangan orang-orang yang tidak suka dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. فجزاكم الله خير على ما قمتم به، وجزا الله خير جزاء أخينا السيد صالح على المبادرة بهذا الأمر عندكم، ونسأل الله عز وجل لكم أن تستمروا في هذه الحلقات ولا تنقطعوا، وأن يحاول كل واحد منكم أن يحث أصحابه وإخوانه على ملازمة هذه المجالس وإحياء هذه المجالس. Dan beliau berpesan kepada kita semuanya agar kita tetap istiqomah di dalam majlis-majlis ilmu, terutama membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tetap jaga semangat dan bahkan kita ajak kawan-kawan kita untuk ikut bersama membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan itu kita akan mudah-mudahan termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW.